sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menyapa hati dan pikiran kami, ya Tuhan, untuk kami memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memberi kami kekuatan untuk kami menjadi para pelaku firman Tuhan di dalam keseharian kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya membuat permainan sederhana bersama dengan anak-anak saya. Mari kita lihat dulu. Minuman. Satu-satu. Buat Rega sama Xavier. Kalau dalam waktu 10 menit Rega sama Xavier tidak minum ini, nanti Papa kasih hadiah yang sangat menarik, lebih menarik dari minuman tentunya. Tapi kalau sebelum 10 menit sudah diminum, berarti ya udah nggak ada hadiah lagi. Ini buat Rega sama Xavier aja. Deal, oke nggak? Okay. Hadiahnya nggak jadi karena hadiahnya hanya kalau dalam waktu 10 menit tidak disentuh, tidak diminum. 10 menit, 1 ya.
nggak boleh diminum. Sentuh boleh nggak? Sentuh ya boleh lah, tapi nggak boleh bergeser, nggak boleh pindah posisi. Tumpah? Kalau tumpah apalagi nggak boleh juga. Mau? Mau, boleh. Terima tantangan ini? Boleh. Oke, kalau gitu ini kita hitung ya waktu timernya, pakai timer. Oke. Jadi nanti papa 10. Hah? duduk aja. 10 menit. 10 menit. Duduk aja. Jadi papa sama mama akan tunggu di luar. Jadi cuma ada Rega, ada Safir, ada minuman, sama ada kamera. Dan itu. Ya, iya. Oke, nanti 10 menit berikutnya baru papa masuk. Papa akan lihat ini sudah diminum atau belum. Kalau belum diminum, nanti papa tambahin hadiah buat kalian berdua. Oke? Pak, kalau yang minum satu? Ya, satu berarti nggak dapat hadiah. Pak, Tapi yang belum diminum, kalau papa sebenarnya kasih hadiah. ini, Pak, kalau sebenarnya ini kosong, Enggak dong, kan ada isinya, udah kelihatan tuh. Ya, baru mau buka tadi. Oke? Deal? Oke, kita hitung ya. Siap? Oke, kita hitung. Sebentar, papa set alarm dulu. Nih, 10 menit ya. Siap? siap. Ini taruh tangan dong, taruh tangan. Tahu nggak? Nih ya, ini juga kalau ini nggak boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Kalau timernya diutak-atik gagal. Oke. Duduknya di sini, nggak boleh di situ duduknya. Duduknya harus di sini. Ya, nggak boleh jalan-jalan. Duduknya di sini selama 10 menit. Nggak boleh duduk di sini. This is a Ya. real challenge. This is a real challenge. Apa punya hadiah di sini? Kalau 10 menit ini tidak diminum. Siap? Yep. 3, 2, 1. Mulai dari sekarang. Oke. Dadah. Dadah. Sampai ketemu 10 menit lagi. Iya. Ntar aku siapin. Oh my god. Oh my god. That's out. Muntul. Ih. Ih. Oh. But Saudara-saudara, permainan ini secara sederhana itu mau menggambarkan peperangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Peperangannya bukan perang antar negara, bukan perang melawan orang lain, tetapi peperangan yang justru adalah peperangan yang paling hebat, paling dahsyat yang pernah kita alami dalam hidup kita, yaitu peperangan melawan godaan-godaan
melawan kekuatan baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita yang membuat kita melakukan apa yang kita inginkan dan bukan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi peperangan antara keinginan diri kita sebagai manusia, kalau dalam bahasa Paulus itu keinginan daging, melawan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ya, memang ini sesuatu yang biasanya sangat bertentangan, yang akan menghasilkan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita menuruti keinginan kita atau kita melakukan firman Tuhan? Biasanya ketika kita melakukan apa yang kita inginkan, itu akan melahirkan dosa. Dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita menjalani hidup dengan menjadikan diri kita sebagai yang utama dalam hidup kita, bukan Tuhan, bukan firman Tuhan. Bagaimana kita mengikuti keinginan-keinginan diri kita. Dalam banyak hal, saudara-saudara, mulai dari hal yang sederhana dalam hidup kita, mulai dari hal-hal yang kecil dan mungkin terlihat kecil dan terlihat sederhana, sampai yang kelihatannya besar dan berdampak luas. Itu semua adalah keputusan-keputusan hasil dari peperangan kita. Misalnya ketika berhadapan dengan seseorang yang menyakiti hati kita, lantas apa yang akan kita lakukan kepadanya ketika kita ketemu dia gitu? Misalnya, ketika kita mengikuti keinginan diri gitu, ya pengennya sih kita menyakiti balik. Tapi justru di situ ketika Tuhan ingin kita mengampuni dia, maka pergumulan itu terasa begitu berat dan begitu terasa gitu ya. Kadang kita jatuh, kita malah justru menyakiti dia, tapi juga mungkin kita juga punya upaya untuk mengampuni. Walaupun susah dan kelihatannya mustahil kita bisa mengampuni. Karena dia sudah terlalu melukai. Ketika kita berada dalam pekerjaan kita, punya banyak kesempatan untuk melakukan korupsi misalnya, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita mengutamakan keinginan diri, bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka kita akan melakukan korupsi. Tetapi ketika kita mengingat kembali kalau firman Tuhan, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan. Nah, di situ justru pergumulannya, peperangannya. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Mana yang menang? Saudara, kalau kadang-kadang kalau dalam drama-drama di gereja, apakah itu drama Natal, Paskah gitu ya. Dulu saya suka melihat tuh drama itu ada hitam dan putih. Hitam itu menggambarkan keinginan-keinginan jahat kita. Lalu putih menggambarkan sosok malaikat yang mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita diperhadapkan pada situasi tertentu gitu, mereka muncul. Lalu mereka berperang tuh. Siapa yang akan menang? Yang hitam atau yang putih? Maka itulah yang akan kita lakukan. Yang putih menang, berarti kita melakukan hal firman Tuhan. Kalau yang hitam menang, berarti
kita akan melakukan dosa. Nah, saudara-saudara, sebagai manusia, tentu saja kita tidak akan pernah, upaya itu ada, kita berusaha sebaik mungkin untuk supaya yang putih yang menang. Kita berusaha supaya kita mampu melakukan firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya bahwa manusia itu terlalu lemah. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Bahwa keinginan daging, ya, kalau kata Paulus, keinginan-keinginan yang dapat binasa itu terlalu kuat di dalam diri kita. Hukum Taurat bagi Rasul Paulus itu adalah upaya manusia supaya bisa menang, upaya manusia itu supaya yang putih bisa menang, supaya manusia tidak berbuat dosa. Nah, hukum Taurat itu membuat manusia berupaya untuk mengalahkan yang hitam. Nah, saudara-saudara, untunglah ketika manusia itu lemah, ketika kita tidak berdaya, bahkan terhadap keinginan diri kita, bahkan terhadap dosa kita sendiri. Untunglah Tuhan yang menolong kita. Dia mau berkorban, mau menjadi manusia dan berkorban untuk umat manusia. Dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan maut, di mana kita yang seharusnya berada di dalam maut. Tapi Tuhan Yesus justru mengalahkan maut, mengangkat kita, memberikan kita kemenangan itu, kemenangan atas maut. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengalahkan yang tadi itu sosok hitam. Bisa membuat kita menjadi sosok putihnya itu bisa menang. Dan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, spiritualitas kita begitu dalam sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kemarin kebangkitannya kita rayakan. Kebangkitannya itu tanda kemenangan Tuhan kita. Kita diberikan bagian dalam kemenangan Tuhan kita. Karenanya saudara-saudara, mari kita lebih peka terhadap situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita lebih peka terhadap peperangan yang terjadi dalam hidup kita. Terhadap pilihan-pilihan mana yang harus kita lakukan. Terhadap keputusan-keputusan. Terhadap cara berpikir kita. Apakah kita akan melakukan kehendak Tuhan atau kita mengikuti keinginan diri kita? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kemenangan atas maut yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan, bukan kebinasaan, yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Ajar kami agar dalam kehidupan keseharian kami boleh mengalahkan keinginan-keinginan diri kami, dan yang kami lakukan adalah firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.